Lanjut ya. Jadi tadi udah nih mengenai obat. Oke, selanjutnya ini mungkin banyak juga sih. Tadi kan ada juga obat yang dijamin dan tidak dijamin ya. Iya. Nah, ini kita sekarang ke pelayanannya. Ya. Kan ada tuh pelayanan yang dijamin dan ada juga pelayanan yang tidak dijamin. Boleh nggak Kak Anifer sebutkan apa-apa aja pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin? Tuh, kira-kira Boleh. apa Ini aja? juga sering ya Bang ya. Iya. Jadi contohnya maksudnya kalau di dalam peraturan juga dia tidak ada disebutkan contoh. Jadi dia hanya seperti tulisan yang membahayakan diri sendiri atau hobi yang membahayakan gitu. Jadi 10 ini kita buat aja lah 10 ya Bang ya, yang Oke. biasa di rumah sakit gitu kan. Atau mungkin kalau dari segi peraturannya dia nggak dibilangkan Bang, jadi cuman kayak yang nggak ditanggung, yang tidak sesuai itu contohnya yang penyakit akibat ketergantungan obat Oke. itu, atau untuk estetika contohnya untuk filler gigi, Oh. atau untuk yang potong gigi itu loh Bang, Iya, iya, yang iya. meratakan buat- gigi. yang buat peratakan. Iya, itu kan sebenarnya kalau indikasi medis enggak ya Bang, enggak Iya, membahayakan tubuh gitu. Atau ini juga paling sering Bang, tai lalat Mau dan dioperasi. iya. Hilangkan tai lalat ya? iya tai lalat dan apa namanya Bang yang daging tumbuh, Oh, kayak apa? Kutil ya? kutil iya, kutil sama yang satu lagi apa ya, pokoknya itulah yang daging tumbuh. Itu juga kalau ada juga yang daging tumbuh dia memang membahayakan Bang. Nah, berarti tergantung indikasi Iya, medisnya iya, juga berarti tadi ya? tergantung indikasi. Jadi nanti kan contohnya ini yang varises. Nah, varises kan Bang, kalau kita dengar varises kan udah membahayakan gitu kan Bang. Ternyata varises itu ada banyak juga. Ada kategorinya Iya, banyak juga iya. ya? Jadi memang dia ada yang kayak untuk inilah Bang, untuk testing, untuk Oke. testing TNI. Oke. Dia memang ada varisesnya, tidak membahayakan. Oke. Nah, itu bisa juga dioperasi tapi tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Iya, jadi yang membahayakan itu yang mungkin dia udah grade 3 ke atas. Jadi nanti dokternya udah tahu Bang membedakannya. Oke. Gitu. Iya. Berarti dari diagnosa dokter, Iya. kita bisa tahu itu dijamin atau tidak jamin. Iya. Nah, contoh nih, Kak Anifer. Si Despirian kan hobi itu tinju. Iya. Dia nggak tahu ya hobinya dia nonton atau ikut tinju, nggak tahu. Itu kalau misalnya dia sakit akibat dari hobi dia sendiri, itu ditanggung nggak sih? Sakit akibat dari hobi dia sendiri. Iya. Misalnya kayak panjat pinang, Pinangnya jatuh gitu. pinangnya jatuh atau tebing tinggi di Iya, panjatnya, tinju, segala macam yang agak membahayakan ke diri Iya. sendiri lah mengarahnya gitu. Ada dua ini Bang juga olahraga. Contohnya nih Abang nge-gym. Oke. Menurut Abang dari resiko nge-gym itu tinggi nggak berbahayanya? Kalau untuk nge-gym, Iya, enggak sih. iya, itu ditanggung Bang. Contohnya nih dia nge-gym ya kan, mungkin ada Bergeser tulangnya atau gitu. sarafnya gitu kan Sarafnya, Bang, oke. tegang gitu. Oke. Itu bisa Bang, karena kan dia memang nggak beresiko dan memang dia kan untuk menunjang kesehatannya dia melakukan hal itu kan Bang. Lari sore kakinya keseleo. Oke. Nah itu nggak apa-apa, itu Oke. ditanggung BPJS Kesehatan. Oke. Kecuali olahraga yang membahayakan, semua orang tahu itu membahayakan Bang. Contohnya panjat tebing, terjun Ya. payung. Oke. Semua orang tahu itu membahayakan kan Bang. Nah masalahnya nge-gym, lari sore itu kan kita lakukan dan hampir semua orang bisa melakukannya gitu kan Bang. Dan untuk tingkat resikonya juga kecil untuk terluka gitu. Nah itu Oke. bisa ditanggung. Jadi kalau tinju itu kan Bang udah berbahaya, maksudnya untuk menyakiti. Ya, itu nggak bisa Bang, tergantung tinjunya dia dalam hal apa dulu ini. Dia tinju sama samsa tinju sih kayaknya. Sama orang. Enggak sama samsa sih, sama guling tinju kayak. Oh, kalau sama Kalau sama tinju tinju. itu kan kita anggap kita Sparring berolahraga gitu. sendiri Iya. Bang. Nah itu sama aja dengan nge-gym kan Bang. Oke, Iya. berarti bisa kita bedakan ya. Iya. Des, berarti jangan ninju orang itu intinya. Iya, kalau kita memang menyakiti orang kan itu tidak ditanggung Berarti BPJS Bang. Penyakit bantu Iya. aja kan. Ya. Iya. Oke, Jadi oke, nanti oke. itu bisa dilihat dari rumah sakit. Makanya nanti di waktu pendaftaran, orang pendaftaran itu nanya Bang, kronologisnya dia bisa seperti ini bagaimana gitu. Jadi dibilangkan aja sejujur-jujurnya. Jangan bohong berarti ya. Iya benar. Oke. Iya, Bang. Nah, jadi itu untuk yang tidak dijamin ya. Nah, terus kalau misalnya nih saya
sedang di luar kota, Iya. ya kan? Saya sedang di luar kota, ternyata saya sedang sakit. Iya. Oke, itu kan mau berobat nih, Iya. berobat. Bilanglah sakit perut biasa, Iya. sakit perut biasa, sakit perut biasa. Tapi kebetulan saya ke Vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tidak darurat ini ya Bang ya? Iya, sakit perut biasa lah. Tidak sakit perut biasa. darurat. Kalau contohnya tidak darurat ya maksudnya bukan ini ya tunggu dulu Bang. Oke. Iya, karena kan kecuali nih Abang ya, Hmm. kecuali Abang memang sangat-sangat membutuhkan pelayanan kesehatan kali kecelakaan Ya, oke. dan hanya ada satu vaskes di sana, itu pun nggak bekerja sama, itu bisa Bang dilayani di situ dulu, jadi nanti sistemnya reimburse. Oh, Tapi itu untuk yang tidak bekerja sama ya. Khusus untuk yang tidak bekerja sama ya? Iya, BPJS Kesehatan tidak pernah menerima reimburse kalau dia yang bekerja sama, karena kan kita juga ada sistem manajemennya yang 3 kali 24 jam itu. betul. Iya. Kalau dia contohnya memang hanya satu-satunya di sana Iya, memang nggak ada. fasilitas kesehatan, dan kita memang butuh kali gitu pelayanan kesehatan, contohnya kecelakaan atau pingsan tadi atau sesak napas gitu kan Bang. Hmm. Nah itu baru bisa, tapi ini jarang sekali sih Bang kejadiannya ya. Ya, hampir tidak Iya, ada tidak pernah. karena di seluruh Indonesia kayaknya udah hampir rata udah pada kerjasama ya dengan Iya, BPJS Kesehatan ya. Iya. Oke. Nah, itu teman-teman untuk yang lebih ke tidak dijamin ya. Jadi nanti kita sama-sama lebih aware lagi tuh. Tadi di Vaskes juga ada ya, apa-apa aja yang dijamin sama tidak dijamin ya. Iya ada. Ada ya kategori-kategorinya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa langsung lihat tuh di situ info-infonya apa-apa aja yang dijamin dan tidak dijamin dalam program JKN. Nah, untuk yang pertanyaan berikutnya mungkin kita ke Mana tuh mungkin? kemana nih? Nah, ini misalnya nih, Kak Nikor, Iya Bang. ini terjadi amit-amit lah tapi ini ya. Iya. Terjadi misalnya saya atau orang lain ya, terjadi kecelakaan tunggal. Iya. Iya. Itu dijamin nggak sih sama BPJS? Dijamin Bang, asalkan dilengkapi dulu administrasinya. Maksudnya Nah, Kita administrasinya itu apa tuh kira-kira? kita tahu dia kecelakaan tunggal atau ganda kan Bang dari surat polisi ya kan Bang. Karena Oke. kan kita nggak nengok dia kecelakaan. Kan? Oke. Nah jadi kan kecelakaan ganda ada penjaminnya sendiri, jasara harja. Hmm. Jadi sering juga saya dapat keluhan seperti itu Bang. Maksudnya ini kenapa nggak dijamin? Nah ternyata si pesertanya tidak melengkapi surat polisinya. Si pesertanya hanya bilang kami kecelakaan tunggal, kami kecelakaan ganda. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu Bang. Harus Oke. ada bukti menandakan si pasien itu apakah kecelakaan tunggal, kecelakaan ganda dari si polisinya inilah gitu. Oke, berarti Iya, secara berdasarkan. formal. Iya, kita kan nggak boleh asal kata-kata Betul, ya betul, kan betul. Bang. Iya. Jadi berdasarkan laporan polisi, barulah kita bisa menentukan itu termasuk yang ditanggung atau tidak ditanggung ya. Iya. Atau siapa penanggungnya lebih tepatnya ya. Iya. Nah, kalau di BPJS Kesehatan sendiri berarti untuk yang tunggal ketika memang masuk kategori dari laporan polisinya memang kecelakaan tunggal berarti ditanggung. Iya. Nah, kalau Bang. misalnya dia kecelakaan ganda gimana? Kecelakaan ganda nanti ke jasara harjanya. Berarti dia ke jasara harja ya. Iya. Terus kan Bang, ini kecelakaan tunggalnya juga ada 2 kategori Oke, dianya. apa aja itu, Kak? Iya, kalau contohnya dia kecelakaan tunggal tapi dia sedang berangkat kerja atau Oke. pulang kerja. Itu kan nanti di kronologisnya di laporan polisi itu kan ada Bang. Jadi nanti orang rumah sakit udah tahu. Jadi kan di rumah sakit kan ada case manager ya Bang ya. Oke. Jadi case manager ini nanti yang lihat. Jadi nanti dia konfirmasi ke BPJS 1, ke orang BPJS TK atau ke jasara harja. Sesuai dengan histori yang ada di laporan polisi itu dia berangkat kerja. Nah, berarti ini ke BPJS tenaga kerja. Oke. Gitu walaupun dia kecelakaan tunggal, gitu oke. Bang. Iya, kalau Karena- contohnya dia nggak ada ininya BPJS tenaga kerjanya, tapi dia pergi berangkat kerja gitu kan Bang, Oh. itu nggak ditanggung, jadi dia umum. Jadinya umum ya. Iya, Karena tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Jadi dia tidak memperoleh manfaat tadi ya. iya, Jaminan kecelakaan kerjanya itu. iya. Oh, nah ini infonya menarik sekali nih ya. Jadi kita jadi aware nih. Nah, kalau saya kecelakaan tunggal, saya harus yang penting ini berarti teman-teman
mau itu dia kecelakaan tunggal ataupun ganda, yang paling pertama harus kita lengkapi adalah laporan polisi, betul ya Kak Iya. Anifer ya? Nah, jadi setelah dari laporan polisi itu barulah kita mengetahui kita masuk di kategori mana nih untuk penjaminnya. Apakah di BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, maupun dari Jasa Raharja tadi kan? Sebenarnya sih Bang, yang paling penting itu adalah memastikan BPJS TK atau BPJS Kesehatannya tetap aktif. Oke, Ya. jadi itu ya. Pastikan teman-teman BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan aktif, apalagi kita didaftarkan di badan usaha. Oke teman-teman, mungkin untuk yang part 2 sudah cukup banyak ya. Nanti mungkin bisa kita lanjut lagi di part 3. Jangan kemana-mana, tetap di PTT Podcast Tiba-Tiba. Dadah. Bye.